Marilah kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan pada kesempatan ini atas segala kesetiaan-Mu dan kemurahan-Mu yang selalu kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Tuhan, dalam persekutuan ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya penuhilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan dapat memahami firman-Mu dengan benar. Kami dapat hidup di dalamnya, menjadi bekal di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi khotbah bagi kita di Minggu Kantate hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 hingga ayat 18. Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Ayat ini agak panjang amanginang, marilah kita mengikuti dengan penuh hikmat. Saya akan membacakan bagi kita. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali. Lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus,
Bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu remaja Naposo Bulung, perubahan adalah hal yang tidak mudah. Apalagi itu berkenaan dengan pola pikir, perspektif, pola hidup yang adalah dekat dengan kebiasaan sehari-hari. Seringkali yang terjadi juga adalah membenarkan kebiasaan, sehingga acap kali ini mempersulit bila ada gebrakan atau pandangan yang baru. Nah, jadi kita bisa lihat Amanginang, tidak serta-merta kita dapat menerima ada sebuah pandangan atau gebrakan baru dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat maupun dalam persekutuan di gereja. Mengubah kebiasaan yang lama dan buruk juga tidak mudah, bahkan sulit. Istri berharap suaminya berubah menjadi baik dan penyayang kepadanya, demikian sebaliknya. Orang tua juga berharap anak-anaknya dapat mengerti sepenuhnya tentang kasih sayang, bahkan pengorbanan orang tua bagi anak-anak yang berjuang tiap hari, bangun subuh, bekerja dari pagi hingga malam demi kebutuhan hidup, demi masa depan agar kiranya kehidupan semakin membaik. Sehingga anak-anak itu juga mau berjuang, membekali dirinya untuk masa depan, baik secara rohani atau spiritualitasnya, keterampilan, bahkan ilmu pengetahuan. Sebagai rakyat, kita juga berharap pemimpin yang tidak baik menjadi baik, lebih perhatian dan suka menolong, serta lebih peduli dengan kesejahteraan hidup rakyatnya. Perubahan hidup ke arah yang lebih baik, lebih berkualitas, penuh damai sejahtera, menjadi impian, keinginan, harapan semua orang normal. Kita tentu berharap juga agar prasangka buruk, stigma, diskriminasi, kekerasan, bahkan penindasan yang menimpa masyarakat atau katakanlah kaum yang lemah, termarginalkan, perlahan-lahan sirna. Itulah harapan kita. Perubahan ke arah hidup yang lebih berkualitas, baik, damai sejahtera juga adalah cita-cita semua orang beriman. Secara ringkas kita dapat lihat di akhir ayat khotbah hari ini. Di ayat 18 dikatakan, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ada di sana transformasi. Pertobatan kepada hidup yang dimaksud adalah tentang perubahan, pertobatan, transformasi, kembali kepada yang sebenarnya atau kepada Tuhan, dan meliputi keputusan untuk bertindak menurut pola pikir atau perspektif yang baru tadi. Dan ini berkelanjutan, tidak cukup saat menerima pembaharuan, tapi itu dilakukan secara berkelanjutan atau terus menerus. Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam khotbah ini kita akan melihat dan mendalami arti dan makna dari perubahan itu dan bagaimana seharusnya itu lahir menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, ayat ini dimulai dari saat rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea telah mendengar bahwa banyak orang-orang yang tidak beragama Yahudi pun telah menerima perkataan Allah. Di ayat 1.
Satu alasan tentang selisih pendapat dari golongan orang bersunat adalah karena Petrus pergi ke rumah orang yang belum disunat dan makan bersama dengan mereka. Nah, ternyata ada persoalan serius tentang sunat ini. Sebagaimana sebelumnya Petrus telah katakan di pasal 10 ayat 28, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ini adalah sebuah gambaran, sebuah tanda tentang eksklusivitas orang Yahudi terhadap orang non-Yahudi. Dang boy marparsauran nasida. Tidak boleh dang boy bertegur sapa, dang boy sapanganan, dianggap najis. Dalam surat yang pertama, Lukas menulis tentang bagaimana kritik orang Farisi dan ahli Taurat saat Yesus duduk bersama dan makan dengan orang berdosa. Dan di surat yang kedua ini, Kisah Para Rasul, kritik berasal dari orang yang bersunat. Karena Petrus masuk dan makan bersama di rumah orang yang tidak bersunat. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa mereka masih lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah, adat istiadat, tradisi dibandingkan dengan keselamatan yang telah tersedia dan harus dinikmati oleh seluruh bangsa, yaitu Injil. Dan Petrus hadir di sini untuk memberikan pemahaman tentang tujuan atau visi dari Injil dan panggilan yang sesungguhnya secara universal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat kembali Petrus maupun Kornelius sebenarnya sama-sama mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan tujuannya adalah agar keduanya itu bertemu di rumah Kornelius di Kaisarea. Tuhan menyuruh Simon Petrus untuk pergi ke rumah Kornelius dan keluarganya. Yang saat itu Petrus tinggal di rumah seorang yang bernama Simon yang adalah penyamak kulit di Yope. Yope adalah sebuah kota pelabuhan kuno. Melalui visi dari Tuhan, Petrus harus mematuhi perintah Tuhan untuk pergi dari Yope menuju Kaisarea, menemui seorang yang bernama Kornelius untuk mewartakan kabar keselamatan kepada Kornelius dan keluarganya. Siapakah Kornelius itu? Dalam pasal sebelumnya jelas disebutkan Kornelius adalah seorang perwira pasukan Italia. Ia dari bangsa non-Yahudi, ia orang saleh, ia dan serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia rajin memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Akhirnya Tuhan sudah mendengar doanya. Ia mendapat penglihatan dari Tuhan agar ia mengundang Petrus untuk datang ke rumahnya di Kaisarea. Jadi pertobatan Kornelius dimulai dari kedua hal tadi. Bagaimana Kornelius mendapat penglihatan, juga Petrus mendapat penglihatan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah awal pertobatan Kornelius dan seisi rumahnya. Dan ternyata pertobatan ini adalah kehendak penuh dari Allah, bukan manusia. Dan juga bukan Simon Petrus. Dan perubahan perspektif Petrus pun memandang bahwa bangsa lain juga berhak memperoleh Injil dan menikmati keselamatan yang adalah rencana Allah sendiri. Di pasal 10 ayat 15 dikatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apapun itu. Apakah itu bangsa atau makanan. Petrus pun menyampaikan kepada Kornelius bahwa Allah telah menunjukkan kepadanya dan tidak boleh menyebut orang lain itu najis atau tidak tahir. Ayat 28.
Nah, jadi jika ada yang mengatakan bahwa bangsa lain di luar Yahudi dianggap tidak layak, itu adalah anggapan yang keliru. Sebab Tuhan menyatakan bahwa bangsa lain juga layak menjadi pewaris Injil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah langkah awal bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang sangat besar, bahwa Allah membuka diri bagi semua orang dari semua bangsa. Kisah Kornelius ini menjadi bukti nyata Allah membuka diri bagi semua orang. Membuka pintu, membuka hatinya bahwa semua orang berhak menerima keselamatan itu. Saya akan baca, kita boleh baca Amanginang. Kisah Kornelius ini sangat penting dalam Alkitab. Hingga ini dicatat sampai 2 pasal. 2 kali ditulis dari pasal 10 sampai pasal 11. Kisah tentang Kornelius. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan bagi kita di Minggu Kantate hari ini untuk selalu menyanyikan pujian, nyanyian yang baru bagi Tuhan. Karena apa? Karena di hadapan Allah dan mari berjolma. Allah tidak membeda-bedakan orang. Ia menerima siapapun yang datang untuk percaya dan meminta kepadanya. Di ayat 34 sampai 35 pasal 10 dikatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik dari nas firman pada hari ini? Bagaimana Petrus menerima selisih pendapat atau pertanyaan dari saudara-saudara orang Yahudi? Kalau kita baca secara berkelanjutan, Petrus menjawab kritikan itu dengan tenang. Ia tidak tergesa-gesa. Dia menjawab kritikan itu dengan jujur. Dia menceritakannya secara berturut-turut, tidak melebih-lebihkan. Ternyata Petrus yang dulunya kita kenal sebagai murid yang masih belajar, yang terlalu cepat menyampaikan perkataan, janji, sekarang ia sudah menjadi seorang murid yang sesungguhnya. Bahkan ia mampu menjadi pemimpin komunitas gereja perdana. Artinya Petrus mengalami perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dan sempurna. Ini saat Petrus mau memberikan dirinya dituntun oleh Roh Allah. Pertobatan itu dimulai dari ketaatan Amanginang. Dalam penglihatan Petrus melihat Allah menyuruhnya agar pergi dari Yope menuju Kaisarea, dan ia melakukan itu. Perubahan di dalam diri Petrus adalah sebuah perubahan juga yang bisa mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bila kita mau bersedia dituntun oleh Roh Allah. Ia mengalami perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, tentu lebih berkualitas dan sempurna. Kepada saudara-saudara di Yerusalem, Petrus mengungkapkan bahwa semua hal yang terjadi terkait misi kepada bangsa lain adalah merupakan rencana dan kehendak yang dikerjakan oleh Allah sendiri. Bukan karena kemampuan Petrus dalam berkata-kata, dan bukan pula karena Kornelius adalah seorang perwira atau pejabat pada saat itu. Bukan pikiran dan rencana Petrus semata. Itu sebabnya Petrus katakan, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Artinya kita sebagai orang percaya janganlah menjadi pencegah atau penghambat dalam rancangan kehendak Allah dalam kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah pekerjaan Tuhan bagi kita. Pertobatan yang menuntun pada kehidupan. Pertobatan adalah anugerah yang sangat mahal. Siapa di sini yang merindukan perubahan di dalam kehidupannya?
Siapa di sini yang merindukan komitmen yang baru di dalam kehidupannya? Kita perlu belajar dari Kornelius dan Petrus. Dalam kesungguhannya berdoa dan dalam ketaatan Petrus terhadap firman atau perintah-perintah Tuhan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh seperti Kornelius supaya Tuhan memberikan kepada kita anugerah pertobatan itu. Supaya Tuhan juga membuka jalan dan keringanan, kerelaan di dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari kisah Kornelius, Kornelius memang seorang yang saleh. Pasal 10 menceritakannya. Takut akan Allah, ia suka memberi sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ternyata itu belum cukup. Semua kehidupan beragamanya belum bisa menyelamatkannya. Dia masih harus menerima kabar baik. Dia masih harus menerima Injil keselamatan melalui Yesus Kristus. Karena hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, seorang dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah kita membaca dari kitab Injil Yohanes. Saya mau mengajak kita semua Amanginang, Remaja Napo Subulung, untuk bersedia membacakannya bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Marilah kita membaca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak cukup hanya kehidupan keberagamaan. Bahkan tidak cukup tradisi, adat istiadat. Ternyata kita harus menerima kabar baik, menerima keselamatan, beriman kepada Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dialah kita memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Yang terakhir yang boleh kita lihat dari teks ini Amanginang, apa alasan kita untuk berkantate? Apa alasan bagi kita untuk setiap saat menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan? Nyanyian baru yang dimaksud bukanlah gubahan yang baru atau ciptaan yang baru. Amanginang di sini seluruh remaja Napo Subulung harus menulis sebuah lagu yang baru, terus menyanyikannya bagi Tuhan. Bukan, tapi kantate yang dimaksud, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian yang berasal dari pengalaman iman. Niojar nih haporsiahon, niojar nih panadaun nai baru, kesadaran yang baru, ingatan yang baru, pengakuan yang baru akan kasih setia dan kemurahan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata lewat kasih Allah bagi kita, ia telah merobohkan tembok-tembok pemisah kita darinya, yaitu dosa. Ia adalah Tuhan yang merobohkan tembok-tembok pembatas yang memisahkan kita dengan sesama kita, yang memisahkan kita dari diri Allah sendiri. Dia sendiri yang merobohkan dosa itu, dosa yang menyebabkan banyak sekali penderitaan di bumi. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang kesusahan. Lalu Allah hadir merobohkannya. Melalui kebangkitan Yesus, ia telah merobohkan tembok kematian yang sangat menakutkan, yang meneror kehidupan bagi banyak orang. Dia menolak perilaku kebencian, diskriminasi, dan kekerasan. Saudara-saudara, Roh Allah yang mengajar Petrus, dia jugalah yang mengajarkan kepada kita pada saat ini bahwa semua orang satu di dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 28 mengatakan, tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, budak atau tuan, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Allah tidak membeda-bedakan orang, tetapi menerima mereka dari setiap bangsa. Alani unang mahuru hatta midah halak yang ingin bertobat. Jangan jadi kita mengejek mereka.
alailas marohatta. Karena semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang menyadari kasih setia, kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana Allah yang tidak membeda-bedakan orang, maka kita pun dalam kehidupan ini juga tidak boleh saling membeda-bedakan. Mari saling menghadirkan kehidupan yang berkualitas, yang berguna, bermanfaat, yang berbuah, yang benar, penuh damai sejahtera. Persekutuan kita tidak ditentukan oleh perekonomian yang sama, tetapi kita hidup saling berdampingan untuk penuh damai sejahtera, sebagaimana dalam persekutuan dalam ibadah. Persekutuan orang-orang kudus, bukan persekutuan orang-orang didasarkan status sosialnya, kekayaannya, kemiskinannya. Tapi kita dipersatukan dalam sebuah persekutuan yang kudus karena sudah dikuduskan oleh darah Allah sendiri. Kita dipersatukan dari latar belakang yang berbeda. Kita dipersatukan oleh karena kasih-Nya yang besar. Itu sebabnya kita dapat duduk bersama di sini. Alani ia mangdoh tinang di Huria dalam gereja tidak ada pembeda-bedaan status. Di Jolo mahudulan ya kanamora daun, tapi kita bisa duduk bersama di sini. Kita bisa duduk bersama sebagai wujud, sebagai gambaran Allah menerima kita dari semua kalangan, dari semua status. Jadi perbedaan warna kulit, rambut, tinggi badan itu bukan hal yang perlu dipertentangkan. Tapi bagaimana kita bersama-sama berdampingan hidup dalam damai sejahtera, mengarah pada kehidupan yang berkualitas, berguna, bermanfaat, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat ke-18 tadi. Pertobatan yang memimpin kepada hidup, yang artinya kehidupan yang lebih baik. Karena hidup kita adalah hidup dalam Kristus, untuk mewujud nyatakan kasih dan damai sejahtera Allah di setiap langkah kehidupan kita. Alani di hamu akamang do tinang remaja na poso bulung. Ini adalah satu-satunya alasan kita yang pertama pada hari ini untuk berkantate, selalu menyanyikan nyanyian bagi Allah, memuji memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ia selalu menerima kita. Dia menerima orang-orang yang rindu dan meminta kepadanya. Tadi dalam epistel kita baca tidak ada perbedaan apakah orangnya punya jabatan atau terhormat atau orangnya tidak memiliki jabatan, tapi semua orang sama-sama harus memuji memuliakan Allah. Di ayat 10 dalam kitab Hakim-Hakim tadi dikatakan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Ceritakan kemurahan Tuhan. Baik orang kecil, baik orang besar, yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan, yang duduk di istana atau sebagai rakyat biasa, tugas kita adalah sama, memuji, memuliakan Allah di tengah-tengah kehidupan kita dan menghadirkan kehidupan yang berkualitas tadi. Hidup untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera Allah di tengah-tengah kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan melimpahkan kita kekuatan. Kita pulang dari gereja ini nanti, marilah kita bawa firman Tuhan menjadi bekal di tengah-tengah keluarga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terlebih di dalam gereja kita. Amin. Marilah kita berdoa.